Kamu punya gereja, berdoa di gereja. Saya juga punya masjid. Ya berdoa di gereja ada di sini pokoknya nggak percaya ada ginian. Daripada rame nih kampung ada lu pada dikebukin lu. Udah masing-masing pulang. Kamu punya gereja, kamu kenal saya, ada ginian. Besok saya diangkat lagi besok. Abang jago, sorry bang jago, ampun bang jago. Ampun bang jago. Shalom sahabat gereja YouTube. Puji Tuhan berjumpa kembali di channel kesayangan kita ini, yaitu gereja YouTube di kesempatan yang diberikan Tuhan Yesus ini, untuk melayani Tuhan Yesus untuk terus membagikan kesaksian-kesaksian yang sangat luar biasa, dan pastinya bisa menjadi berkat bagi saudara yang pada saat menonton video ini. Pada kesempatan ini bahas yang viral baru, ibadah Rosario sejumlah mahasiswa Katolik di kawasan Setu, Tangerang Selatan dibubarkan oleh warga. 4 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Peribadatan mahasiswa tersebut digeruduk oleh warga pada Minggu malam. Kejadian ini terekam video amatir dan viral di media sosial. Mari kita saksikan video berikut ini. Caranya. Kalau udah marah gampang ini. Udah, yang nggak kontak sini jangan ya. Udah jangan ayo, jangan ada yang namanya mampir-mampir di sini. Pokoknya saya nggak mau ada kumpul-kumpul sini. Saya bubarin. Enak aja kamu menghargai saya kamu itu. Saya menghargai kamu semua. Tapi kamunya mana? Pelajaran apa kamu? Katanya mahasiswa. Apaan kamu? Kamu punya gereja, pergi ke gereja. Saya punya masjid, pergi ke masjid. Begitu, masing-masing saya hormati. Enak aja kamu pada. Gajah kamu. Ini lo ngontrak. Ini di mana? Ngontrak enggak? Ayo, pulang. Kontrakin mana? Adik saya. Kamu Mana? kontrakin mana? Ya? Kamu kontrakin mana? Udah balik. Balik udah ya, balik. Udah balik. Ayo. Orang urusan sama adek udah balik. Balik. Buset, balik lo. Balik. Udah pulang. Udah balik. Udah pulang. Bang, lo kalau itu Mantap. Ya, ya, udah lu dia pesan grab pulang. sono. Udah pulang. Hah? Udah. Iya lu. Disuruh balik. Balik. Boleh balik. Masing-masing ke kontrakan. Ya nggak kontak sini udah pulang aja bubar dulu ya. Iya, bubar dulu udah di depan. Apa urusan di sini? Hormati malah begitu. Baik-baik di sini. Injek kepala saya berarti. Lapor yang kasar. Ayo. Udah pulang. Udah tahu diusir lu goblok. Udah pulang. Bawa motor masing-masing. Bawa motor. Lu udah bareng nih. Hah? Ya balik lu dah, balik lu. Ya motor lu. Ya, bawa lu dah. Orang kebaktian. Usir aja nanti tuh, pintu tengah tuh, cewek tuh. Enak aja bikin kebaktian. Ada gereja di sini, di gereja masing-masing. Tenang. Ya udah. Cewek Yan, itu mah Yan. Ini kan, ini. Islam. Nggak kerjain tugas, Bapak. Assalamualaikum, saya mau meluruskan narasi sesat rumah tidak boleh dipakai ibadah dan ibadah itu harus di gereja. Ini narasi sesat dan biadab. Kalau rumah tidak boleh dipakai ibadah, berarti kita umat Islam juga tidak boleh sholat di rumah. Sholat wajib di masjid. Tapi kan faktanya kita umat Islam boleh sholat di rumah. Begitu juga kalian umat Kristen. Ya boleh ibadah di rumah. Boleh ibadah di rumah. Jadi kalau kalian umat Kristen dilarang ibadah di rumah dengan narasi ibadah harus di gereja, itu adalah narasi sesat yang berbau Kristenfobia dan diskriminasi SARA. Lawan. Ayo, galakan ibadah di rumah. Hak beribadah di rumah adalah hak kalian yang dilindungi undang-undang. Hak kalian yang dilindungi undang-undang. Sebarkan lagi video ini, lawan Kristenfobia, lawan diskriminasi SARA.
5 fakta doa Rosario dibubarkan bikin Ketua ATI ditangsil jadi tersangka. Ibadah Rosario sejumlah mahasiswa Katolik di kawasan Setu, Tangerang Selatan dibubarkan oleh warga. 4 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Peribadatan mahasiswa tersebut digeruduk oleh warga pada Minggu malam. Kejadian ini terekam video amatir dan viral di media sosial. Kapolres Tangsil AKBP Ibnu Bagus Santoso menjelaskan kasus ini berawal ketika para mahasiswa ini melakukan doa bersama di sebuah rumah di kawasan Setu, Tangerang Selatan pada Minggu, 5 Mei sekitar pukul 19.30 WIB. Selanjutnya datang seorang laki-laki dengan inisial D berupaya membubarkan kegiatan tersebut dengan cara berteriak, kata Ibnu dalam jumpa pers di Mapolres Tangsil. Selasa, 7 Mei 2024. Tak lama berselang, sejumlah orang berdatangan. Keributan pun terjadi yang mengakibatkan terjadinya kekerasan terhadap korban. Aparat kepolisian hingga pemerintah setempat turun tangan menyelidiki kasus ini. Polisi kemudian menangkap dan menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus ini, termasuk Ketua ATI setempat. Berikut fakta-fakta pembubaran doa Rosario yang berujung Ketua ATI ditangsil ditetapkan sebagai tersangka, dirangkum Detikcom Rabu. 1. 4 orang, termasuk Ketua ATI jadi tersangka. Kapolres Tangerang Selatan AKBP Ibnu Bagus Santoso mengatakan pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan menyita barang bukti di kasus tersebut. Polisi juga telah melakukan gelar perkara dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Dalam serangkaian proses gelar perkara maka terhadap perkara disimpulkan cukup bukti sehingga terhadap beberapa saksi yang terlibat ditetapkan sebagai tersangka. Imbu dia. Ibnu menyebut keempat tersangka berinisial D 53, I 30, S 36 dan E 26. Salah satu tersangka berinisial D merupakan Ketua ATI setempat, sedangkan korbannya adalah perempuan muda berinisial E. Korban pelapor tadi inisial E perempuan 19 tahun, Imbu dia. 2. Ketua ATI di-KK terancam 5 tahun bui. AKBP Ibnu mengatakan Ketua ATI dan 3 tersangka lainnya dijerat dengan pasal 2 ayat 1 UU Darurat RI No 12 tahun 1951 jungto pasal 170 KUP terkait pengeroyokan jungto pasal 351 KUP ayat 1 tentang penganiayaan jungto pasal 335 KUP ayat 1 tentang pemaksaan disertai ancaman kekerasan atau perbuatan kekerasan jungto pasal 55 KUP ayat 1. Pasal 170 KUP terkait pengeroyokan dengan ancaman penjara selama-lamanya 5 tahun 6 bulan, kata Ibnu. 3. Peran Ketua ATI dan 3 tersangka lainnya. Keempat tersangka itu masing-masing berinisial D 53, I 30, S 36 dan E 26. Salah satu tersangka inisial D berperan memprovokasi dan meneriaki para mahasiswa yang sedang beribadah. Tersangka inisial dimeneriaki dengan suara keras dengan nada umpatan dan intimidasi kepada korban beserta temannya, kata Kapolres Tangsil AKBP Ibnu Bagus Santoso dalam konferensi pers di Polres Tangsil, Selasa, 7 Mei 2024. Selanjutnya, tersangka I berperan melakukan intimidasi. Tersangka A mendorong korban yang menolak perintah tersangka untuk pergi. Tersangka inisial A turut meneriaki korban dengan ucapan intimidasi dan, karena korban menolak perintah tersangka untuk pergi, maka tersangka mendorong badan korban dengan tenaga sebanyak 2 kali, tambahnya. Sedangkan tersangka inisial S dan E sama-sama membawa senjata tajam jenis pisau. Mereka membawa pisau untuk melakukan ancaman agar korban membubarkan diri. Membawa senjata tajam jenis pisau dengan maksud bersama tersangka lainnya melakukan ancaman kekerasan untuk supaya korban dan rekannya merasa takut dan pergi membubarkan diri. Sebutnya, 4 diawali teriakan Ketua ATI. Ibnu menjelaskan kejadian terjadi pada Minggu, 5 Mei 2024. Sekitar pukul 19.30 WIB, ketika beberapa orang sedang melakukan ibadah.
Kemudian datang tersangka D, yang merupakan ketua ATI setempat membubarkan kegiatan itu dengan berteriak. Sedang dilaksanakan kegiatan doa bersama yang dilakukan oleh beberapa orang. Selanjutnya datang seorang laki-laki dengan inisial D berupaya membubarkan kegiatan tersebut dengan cara berteriak, ujar Ibnu. Kemudian datang sejumlah orang yang mencuba mencari tahu setelah adanya teriakan tersebut. Kegaduhan pun muncul hingga terjadi kekerasan. Kemudian tidak lama berselang, datang beberapa orang yang mencari tahu apa yang terjadi. Sehingga akibat teriakan tersebut terjadi kegaduhan dan kesalahpahaman yang mengakibatkan terjadinya kekerasan dan menimbulkan korban, sebutnya. Keributan itu juga terekam oleh salah satu penghuni di kontrakan. Dalam rekaman itu, terlihat dua orang laki-laki membawa senjata tajam. Kegaduhan dan kekerasan tersebut terekam oleh salah satu penghuni kontrakan di TKP, di mana terdapat dua orang laki-laki terekam membawa senjata tajam jenis pisau. Sebutnya, 5 barang bukti pisau disita polisi. Polisi menyita pisau dalam kasus pembubaran doa Rosario sejumlah mahasiswa di Setu, Tangerang Selatan. Pisau tersebut digunakan untuk mengancam korban. Dalam konferensi pers di Polres Tangsel, Selasa, 7 Mei 2024, 3 buah pisau ditampilkan. 2 bilah pisau di antaranya beregang hitam, dan yang satu beregang putih. 3 bilah pisau itu diamankan polisi sebagai barang bukti. Barang bukti lainnya yang ikut diamankan adalah rekaman video dan 2 buah kaos. Barang bukti pertama rekaman video. Kedua, 3 bilah senjata tajam jenis pisau. Yang ketiga, kaos berwarna merah. Keempat, kaos berwarna hitam, tutur Ibnu. Nah, saudara gereja YouTube itu tadi videonya. Terima kasih Kapolres Tangsel, terima kasih Humas Res Tangsel, terima kasih semua bapak-bipak polisi atas gerak cepatnya. Kalau begini terasa negara hadir melindungi hak beribadah. Bravo Polri. Indonesia. Semoga bisa jadi efek jera, membuat pelaku intoleran berfikir 2 kali untuk menindas umat minoritas. Terima kasih juga buat netizen yang udah nyumbang jempol buat viralin, ngat, no viral no justice. Percayalah jempolmu bisa membuat perubahan. Jangan pernah mager untuk klik share dan sebar ke WhatsApp group. Buat saudara gereja YouTube gak usah payah-payah, cukup katakan di kolom komentar atau tuliskan Tuhan Yesus baik atau Yesusku maha besar. Yesusku sangat dahsyat. Hanya dengan menuliskan itu di kolom komentar saudara sudah ambil bagian di pelayanan gereja YouTube. Selain itu, agar kami terus semangat lagi buat konten rohani. Tolong balas di komen dengan katakan Tuhan Yesus baik atau Tuhan Yesus maha besar. Terima kasih, itu saja mungkin video dari saya. Terima kasih saudara gereja YouTube, jangan lupa dengarkan pengumuman sepekan ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kami sangat hormati dan kasihi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Beberapa waktu lalu kami telah menyelesaikan pelayanan kami di pedesaan. Kami membuat satu terobosan untuk membuat mobil ambulan gitu ya, untuk transportasi. Di sana kami memang sangat melihat di sana kebutuhan transportasi di desa tersebut. Selain jalannya yang jauh dan curam, terkadang kalau ada peristiwa malam hari atau ibu hamil, mereka kasihan, bingung mau diangkut pakai apa. Maka dari itu kita putuskan bersama tim untuk menggunakan channel gereja YouTube ini untuk rekan-rekan subscriber bila ingin mengambil bagian untuk pelayanan ini bisa berbagi di rekening yang tertera di atas. Ayo ambil bagian. Kami perkirakan habis sekitar 130 juta karena untuk membeli mobil dan dekorasi ambulan tersebut, apalagi ditaruh oksigen, peralatan oksigen dan lain-lain. Kami memohon dukungan doa, dana dari Bapak Ibu, saudara-saudari penonton gereja YouTube
orang-orang baik yang rindu berdonasi dalam melakukan atau mengirimkan di nomor rekening yang tertera di bawah ini. Kami berharap Tuhan akan menolong kami dan mencukupkan kebutuhan untuk pelayanan ini. Terima kasih, doa kami selalu menyertai saudara dan pelayanan kita bersama ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.